Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Miss. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, thank you. Okay, class. Today, before we start my learning today, I will you pray together and pray based on your religion. Begin. Finish. Okay. Today we will talking about new material from from ninth grade. I will share screen for you. Can you see my screen? Belum ada, Miss. Bisakah melihat? Oh, belum ada. Sekarang? Ada, Miss, ada. Miss, ada. Okay, before we discussing about this, I will check your attendance class. If I call your name, you can answer present. Okay? The first is Aini Senawati, Present, Miss. Asep Alga, Present, Miss. Febriwan Dautami, Present, Miss. Wapani Saudri. Present, Miss. Okay. Move to the next slide. Okay, in this slide we can talking about rencana pembelajaran atau RPP. Jadi di pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang text procedure. Di mana di objective learning for today, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu kita bisa mengucapkan atau mengulang kata dari beberapa teks, menganalisis struktur nomina yang digunakan, terus menganalisis struktur kalimat, kemudian membaca dengan suara lantang, kemudian kita juga bisa menyalin resep makanan atau minuman. For media learning today, kita menggunakan medianya itu worksheet atau lembar kerja siswa, kemudian alat bantunya yaitu Zoom Meeting. Source learning-nya atau sumber pembelajarannya kita dari 2016. Moving to the next slides. For meeting one, kita sudah melakukan pendahuluan 15 menit tadi, yaitu dengan melakukan berdoa, kemudian mengecek kehadiran, dan sekarang kita masuk ke aktivitas inti atau kegiatan inti. Yang pertama di kegiatan literasi ini, kalian sebagai peserta didik akan diberi motivasi dan panduan untuk melihat dan mengenali materi terkait pembelajaran yang hari ini. Kemudian critical thinking atau berpikir kritik. Nanti saya akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kemudian collaboration atau kerjasama. Jadi nanti kalian akan dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan atau mengumpulkan informasi dan mempresentasikan ulang. Kemudian ada communication atau berkomunikasi, di mana kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian secara individu atau secara klasikal. Dan yang terakhir creativity atau kreativitas, di mana nanti saya dan kalian akan membuat kesimpulan. Jadi kita nanti akan menyimpulkan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Dan yang terakhir itu closing atau penutupan 15 menit. Kemudian terakhir untuk assessment-nya atau penilaiannya, kita akan menerapkan penilaian yang keterampilan dulu ya, yaitu berupa penilaian unjuk kerja atau proyek. We'll give you video.
Oke, kelas. So, it is example for procedure text. Jadi, ini adalah contoh, taking video for procedure text. Jadi, ini adalah contoh pengambilan video untuk text prosedur ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang ini. Apa yang tergambar di pikiran kalian. Someone else, can you answer my question? No. Okay, maybe no. Next to explanation about procedure text. So it is definition of procedure text, how to explain to do something through a series of steps. It aims to guide the reader is as in achieving of specific goal by detailing the necessary action in a logical sequence. Jadi prosedur teks itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana kita melakukan sesuatu melalui serangkaian langkah-langkah dengan tujuan dan tindakan yang diperlukan secara logis dan terrangkai atau tersusun. Moving the next slide. In this, we have structure of procedure text. The first is goal, where goal is section steps what the procedure aims to achieve. Jadi goals ini adalah tujuan teks prosedur itu dibuat. For example, how to make something, how to make mango juice. Gitu. Jadi di struktur untangnya. Okay, next is materials. In this material, this part list all the items needed for text prosedur. Jadi materialsnya atau bahan-bahannya yang diperlukan dalam membuat sesuatu tersebut. Jadi yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua adalah bahan-bahan. And the last is steps. So for steps is the core of the procedure text, providing detailed instruction how to achieve the goal. Jadi langkah-langkah ya, steps itu adalah langkah-langkah. Bagian ini merupakan isi dari teks prosedur yang memberikan instruksi. For the slide now about language features. Language features ini menjelaskan tentang bahasa yang digunakan atau kalimat-kalimat yang digunakan dalam pembuatan teks prosedur. The first is simple present tense, where used to describe action and to occur. Jadi simple present tense ini digunakan untuk mendeskripsikan tindakan saat terjadi atau sedang berlangsung. Jadi instruksi itu terasa lebih relevan gitu. For example is campurkan bahan hingga halus. Nah, jadi kalimatnya itu secara langsung. And then is imperative sentence. These are direct command that instructor the reader on what to do. Jadi kalimat imperatif, kalimat ini merupakan perintah langsung yang menginstruksikan pembaca tentang apa yang harus dilakukan. So for example is chop the vegetable smoothly. Jadi katanya potonglah sayuran itu secara halus. Nah, itu contohnya. Terus ada connective. Connective itu seperti kata hubung ya, atau penghubung. Misal kalau dalam bahasa Indonesia,
kalau kita membuat teks prosedur pasti ada kata pertama, kedua, atau pertama selanjutnya. Kemudian setelah itu, kalau di bahasa Inggris kita menggunakan first, next, else, and then after that, and finally. Nah, itu untuk kata hubung yang digunakan dalam prosedur teks. And the last is adverbs. Adverbs is additional detail about how action should be performed. Jadi kata keterangan di mana di sini digunakan untuk memberikan detail tambahan tentang bagaimana tindakan harus dilakukan. Misalkan atau contohnya slowly add water atau tambahkan air secara perlahan. Nah, ini untuk language features. Dan in here we have example about procedure text. Nah, di sini kita juga punya contoh prosedur teks yang sudah tersusun atau sesuai struktur yang tadi. Di mana how to make mango juice, ini merupakan goals. Nah, ini goals-nya. Kemudian ada ingredients. Ingredients itu juga sama dengan materials. Kemudian ada steps. Nah, ini sudah sesuai dengan struktur yang ada di prosedur teks. Nah, ini contohnya how to make mango juice, bagaimana cara membuat mangga jus mangga. Ingredients atau bahan water, air, sugar, optional ya. Ini gula. Nah, kemudian ada steps, langkah-langkah. Peel and chop the mangoes, atau buka dan potong mangga. Blend the mangoes with water until smooth. Kemudian blender mangga sampai halus. Add sugar if desired and blend again. Terus tambahkan gula dan blender kembali. Serve chilled. Jus mangga sudah disiapkan. Oke. And then it is group assignment. Jadi ini untuk tugasnya atau penilaiannya itu grup ya, secara berkelompok. Jadi kalian diminta atau kalian disuruh membuat grup atau kelompok, di mana boleh terdiri dari 3 orang atau 2 orang. Dan di sini sudah tertera, kalian harus membuat coklat chip cookies. Jadi kalian harus membuat ini dengan material yang sudah saya berikan, dengan bahan-bahan yang sudah ada, kemudian ikuti langkah-langkah yang sudah ada, yang sudah tertera di sini. Terus setelah itu kalian harus membuat video juga. Jadi pas mulai membuat atau mempraktekkan prosedur teks ini, kalian juga harus sambil mengetik video atau mengambil video seperti video yang tadi saya perlihatkan, yang pertama saya perlihatkan. Paham? Paham tidak, guys? Paham, Miss. Okay. Moving the last slide, itu about conclusion. Procedure text is a specific type of writing that provide clear instruction on how to perform a test or complete a process. This format is commonly found in various contexts, such as cooking recipe, assembly manuals, and scientific experiments. Jadi prosedur teks ini merupakan jenis tulisan khusus yang memberikan instruksinya secara jelas dan melakukan tugas atau menyelesaikan suatu proses. Umumnya ditemukan dalam berbagai konteks seperti resep makanan atau petunjuk manual. Nah, sebenarnya di teks prosedur ini we have two different of procedure text. Kita punya 2 perbedaan prosedur teks. The first one is a recipe and the second is manual. So for resep itu kita pasti menemukan bahan-bahan yang harus digunakan. Jadi misalkan kayak tadi, kalau untuk resep teks prosedurnya memuat bahan-bahan. Sementara kalau untuk manual kita tidak perlu menuliskan bahan-bahannya, tapi langsung ke step by step-nya juga bisa langsung terstruktur. Seperti contohnya how to use iron misalkan. Bagaimana cara menggunakan setrika. Kan itu tidak perlu ada bahan-bahan untuk membuat setrikanya, tapi langsung ke tata cara penggunaan setrika tersebut. Paham semuanya? Okay, guys. It is enough for the materials. Maybe, do you have any question for me? Ada pertanyaan tidak? Saya rasa tidak. Oke, semuanya paham. Okay, thank you for today. Thank you for joining in the class. I hope we will
stay healthy. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.